Ya, masih dalam rangkaian penyetaraan jabatan, penjelasan soal bagaimana penyetaraan jabatan itu dilakukan dan apa-apa saja yang ada, yang bisa didapatkan, yang bisa diperoleh secara syarat-syarat dari penyetaraan jabatan. Kita akan lanjutkan video ini dengan membahas tentang pendidikan. Apakah pendidikan berpengaruh dalam perhitungan angka kredit penyetaraan jabatan? Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk membahas hal tersebut, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar bisa memperoleh notifikasi apabila nanti ada video-video lagi yang positif untuk Anda semua. Anda bisa memperoleh notifikasi. Oke, kita lanjut. Apakah pendidikan berpengaruh dalam perhitungan angka kredit penyetaraan jabatan? Jawabannya adalah pendidikan dalam penyetaraan jabatan ditetapkan dalam pendidikan jenjang S1 sarjana karena persyaratan untuk duduk dalam jabatan fungsional kategori keahlian minimal adalah sarjana. Yang kedua, pendidikan tidak ditetapkan nilai dalam angka kredit bagi jabatan fungsional dengan penilaian berbasis konversi dan integrasi. Yang ketiga, pendidikan ditetapkan nilai dalam angka kredit bagi jabatan fungsional dengan penilaian berbasis konvensional, yaitu pendidikan jenjang S1 sarjana diberikan nilai 100. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S2 atau S3? Bagi pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S2 atau S3 dan telah dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya sebelum penyetaraan jabatan, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang sarjana, yaitu 100. Ini apabila dia telah ijazahnya telah disesuaikan dan pangkatnya itu sebelum penyetaraan jabatan. Jadi sebelum penyetaraan jabatan dia telah melakukan penyesuaian ijazah, itu didapat 100. Yang kedua, bagi pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S2 atau S3 dan belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya, pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan sarjana, yaitu 100. Dan ijazah S2 atau S3 dapat diusulkan sebagai nilai pengembangan profesi, yaitu sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Ya, jadi bisa saya jelaskan sedikit bahwa bagi pejabat administrasi yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3 namun telah dilakukan penyesuaian ijazah sekaligus dengan pangkatnya sebelum penyetaraan jabatan, itu nilai pendidikan ditetapkan sebesar 100. Jadi sama saja gitu kan dengan S1. Sedangkan apabila pendidikan S2 dan S3 tersebut belum dilakukan penyesuaian ijazah, jadi dia sudah selesai kuliah tetapi belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya belum disesuaikan dengan S2 atau S3. Pada saat penyetaraan jabatan dilakukan, nilai pendidikan itu ditetapkan S1 100, namun ada tambahan yaitu ijazah S2 dan S3
itu dapat digunakan untuk pengusulan sebagai nilai pengembangan profesi. Nilainya sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat. Jadi ini cukup besar. Jadi bagi yang belum mengusulkan, ini kesempatan baik untuk Anda untuk mendapatkan angka 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dengan ijazah S2 atau S3 Anda. Bagi yang sudah mengusulkan dan sudah disesuaikan ijazahnya, ya kita hanya memperoleh jenjang pendidikan S1 dengan nilai sebesar 100. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa dibantu menekan tombol subscribe sekaligus menekan tombol lonceng untuk memperoleh notifikasi jika ada video-video selanjutnya yang kami berikan, yang kami suguhkan untuk Anda. Yang pasti video-video positif dan video-video yang bermanfaat untuk Anda. Pada video berikutnya kami akan membahas soal penghasilan dan kelas jabatan. Bagaimanakah penetapan penghasilan dan kelas jabatan bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah tugas dan fungsi koordinasi. Bagaimanakah dengan fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya? Jadi setelah disesuaikan, disetarakan, itu bagaimana dengan fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya? Misalnya kalau dia administrator, berarti bagaimana dengan fungsi manajerial dia sebelumnya? Bagaimana pelaksanaannya di penyetaraan jabatan ini? Selanjutnya bisa juga itu kita bahas tentang formasi. Bagaimanakah penghitungan formasi dan peta jabatan fungsional bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan? Ya, jadi ini banyak hal-hal positif yang bisa kami suguhkan dalam video untuk Anda. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta untuk yang belum melakukan subscribe bisa menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan salam sehat untuk Anda semua.